Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini marilah kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala kebaikan yang Allah tidak pernah putus dicurahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita masih di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri rezeki yang sangat mahal kepada kita semua, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada kekasih kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. InsyaAllah termasuk kita semua sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, pada sore hari ini kajian tauhid kita, yaitu kita akan berbicara tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Karena ini juga adalah menyangkut tentang ilmu tauhid. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan mengambil dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW sejak terciptanya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam alaihissalam, kemudian riwayat dalam kehidupannya sampai dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam waktu yang sangat singkat ini insyaallah kita dapat untuk menguraikannya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala ketika akan menjadi Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam AS diciptakan Allah dari tanah, min turab, dan beberapa ayat yang nanti akan kita baca. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, dan banyak malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengambil tanah dari seluruh tanah, dari 7 lapis tanah, untuk menciptakan Nabi Adam AS. Tetapi ketika para malaikat itu akan mengambil tanah, maka tanah pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka gagal. Sampailah kepada giliran malaikat maut. Ketika malaikat maut ingin mengambil tanah, maka tanah pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat maut pun berlindung juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agak aneh, agak lain sifat malaikat maut. Karena kata malaikat maut, kalau aku diperintah, perintah itu harus dilaksanakan. Jadi kata malaikat maut, saya tidak mau pulang tanpa hasil. Tanpa hasil.
Kemudian menurut riwayat terjadilah perjanjian antara bumi dengan malaikat maut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dan dari tanahlah kamu diciptakan dan akan dikembalikan ke tanah dan akan dibangkitkan nanti juga dari tanah pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah malaikat maut tadi mengambil tanah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam adalah dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri. Kemudian makanya Nabi Adam AS itu sangat cantik karena diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Tapi tidak usah kita membayangkan bagaimana tangan Allah, itu tidak boleh. Yakin bahwa Allah punya tangan. Tidak ditafsirkan macam-macam. Tangan Allah kekuasaan tidak boleh. Pokoknya tangan Allah, tangan Allah. Sehingga Nabi Adam AS ini adalah manusia yang paling cantik. Dan Nabi Yusuf AS itu adalah separuh daripada kecantikan Nabi Adam AS. Subhanallah. Dan besar. Sepanjang 60 hasta. Setinggi batang kelapa. Tergeletak itu di apa namanya? Di luar, bukan di dalam surga. Itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun tidak punya nyawa. Sehingga malaikat masuk ke dalam itu, jengok. Ibarat kata kita tu nonton, ada dah masuk ini makhluk apa ini? Besarnya ni. Ya. Jin juga masuk di situ, memperlihatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadi seorang khalifah. Maka berkata para malaikat, apakah engkau ingin menjadikan di bumi yang nantinya akan berbuat kerusakan dan terjadinya pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami, kata para malaikat, bertasbih kepadamu dan mensuci kamu. Jadi menurut ahli tafsir, ini malaikat ini bukan memprotes, bukan tidak senang apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malaikat ini
ingin mencari tahu, ingin mengetahui sebenarnya apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan bersama dengan keturunan-keturunannya. Memang apa yang dikatakan oleh para malaikat itu menurut kebiasaan yang sudah terjadi, karena memang dunia ini sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam adalah penghuninya adalah para jin. Dan para jin-jin itu memang sudah 2000 tahun diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam alaihissalam ini adalah merupakan makhluk Allah yang terakhir diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di dalam riwayat mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam ini adalah ciptaan Allah yang terakhir. Yang terakhir. Jadi diibaratkan kalau orang ingin membeli burung, maka sangkarnya disiapkan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang Allah menciptakan kamu untuk kamu semua apa yang ada di bumi ini. Jadi Allah ciptakan dulu semua prasarana dan prasarana untuk kelangsungan umat manusia, Allah ciptakan semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku kata Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Karena malaikat tidak tahu bahwa Nabi Adam ini akan punya keturunan. Keturunannya ada yang menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi para syuhada, orang-orang yang soleh, dan mereka itu menurut para ulama adalah kedudukan mereka lebih tinggi dari para malaikat. Lebih tinggi daripada malaikat. Jamaah rahimakumullah. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmain ila iblis istakbara wa kana minal kafirin. Maka sujudlah para malaikat itu semua kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin, adalah menyombongkan diri, dan jadilah iblis adalah makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua malaikat sujud kecuali iblis tidak sujud. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka antas judali ma khalaqtu biyadaya. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud dengan apa yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Nabi Adam diciptakan dengan tangannya sendiri. Apa jawab iblis? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ma ma'anaka antas judali ma khalaqtu biyadaya. Apa yang menyebabkan terhalang untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Astakbarta am kunta minal alin? Apa engkau sombong atau kau merasa lebih daripada golongan yang lebih tinggi? Kata iblis, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik darinya, dari Nabi Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar. Engkau menjadikan aku, engkau di sini Allah. Jadi iblis ini mengaku Allah Tuhannya. Ya. Jadi iblis punya tauhid dia, ngaku Tuhannya Allah. Ini dalilnya. Khalaqtani min nar. Engkau ya Allah menjadikan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin.
dan kau menjadikan Adam dari tanah. Jadi inilah asumsinya iblis. Dia merasa bahwa dia lebih utama daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka pada waktu itu kata Allah, qala fahrud minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Maka Allah berfirman, keluarlah engkau darinya, karena engkau adalah sebagai makhluk yang terkutuk. Dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari surga. Ya. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya engkau terlaknat, aku laknat kata Allah sampai hari kiamat. Jadi iblis dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan Allah Subhanahu wa taala, arti laknat itu dijauhkan dari segala kebaikan sampai hari kiamat. Apa kata iblis? Qala, berkata iblis, Rabbi, ya Tuhanku, fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, maka berilah tangguh aku pada sampai hari kiamat. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Jadi iblis ini ketika sudah dilaknat Allah Subhanahu wa taala, berdoa juga kepada Allah, minta kepada Allah, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Apa mintanya? Supaya minta ditangguh, minta dipanjang umur sampai hari kiamat. Maka iblis tidak mati-mati sampai sekarang, pengalamannya tinggi sekali. Kata Allah, qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Dikasih Tuhan, dikasih tangguh sampai hari ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumpah iblis. Qala fa bi izzatika la wa innahum ajmain ila ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, dengan kemuliaanmu benar-benar akan aku la uwiyannahum ajmain, dan aku akan sesatkan mereka semua. Supaya iblis depan Allah Subhanahu wa taala, aku berjanji, kata iblis, ya Allah, kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam, keturunan Adam akan aku godakan mereka, akan aku sesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu di antara mereka yang mukhlasin, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian iblis ini sebenarnya siapa? Ternyata di dalam kitab-kitab ini banyak sekali khilafiyah. Ada mengatakan dari malaikat, ada mengatakan dari jin. Tetapi paling banyak ulama berpendapat bahwa iblis ini adalah sebangsa jin. Sebangsa jin yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, 50.000 tahun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetapi dia mempunyai ada rasa kesombongan di hatinya, dan itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka oleh karena itu ketaatan selama hidupnya, karena satu kali dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghuni api neraka untuk selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Jadi jin ini adalah dari bangsa jin. Bangsa jin. Bukan dari bangsa malaikat, walaupun memang ada riwayat-riwayat yang menjelaskan hal itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam AS pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Kemudian dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat. Kemudian dikeluarkan juga dari surga pada hari Jumat. Menurut riwayat, Nabi Adam AS dimasuk pada hari Jumat pada pagi, kemudian dikeluarkan Nabi Adam AS diam di surga, yaitu kira-kira antara asar dan maghrib. Antara asar dan maghrib. Itu diperkirakan di dalam riwayat, di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Adam AS diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga. Wa idh kunna lil mala wa idh kunna li Adam, apa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajara tafatakuna minaz zalimin. Maka ingatlah ketika kami berkata kepada Adam, kau bertempat tinggallah bersama istrimu di surga, dan makanlah, minumlah apa yang ada di surga. Tetapi kata Allah, jangan mendekati pohon larangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sehingga keduanya fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka keduanya adalah digoda oleh iblis. Pertama, iblis menggoda Nabi Adam, tidak tergoda. Kemudian iblis menggoda Hawa, tergodalah Hawa. Sehingga Hawa pun setelah tergoda makan buah pohon terlarang itu, maka Hawa pun menggoda Adam. Jadi kalau lanang digoda betino, laju. Itu ceritanya. Kemudian mereka mendapat peringatan dari Allah, teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kunya, Qul nahbitu minha jami'a. Turunlah, keluarlah dari surga semuanya. Semua keluar. Artinya mereka keluar dari surga. Tetapi Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Manakala datang petunjuk dariku, agama dariku, dan mengikutinya, maka kata Allah, la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak usah takut dan tidak usah bersedih hati. Artinya akan dikembalikan Allah kembali ke surga. Jadi waktu itu Nabi Adam menyesal, menangis. Menurut cerita di dalam riwayat itu sampai 40 tahun, sampai 70 tahun Nabi Adam menangis. Jadi melakukan dosa, menyesal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajar, maka dikatakan dalam Quran, Nabi Adam mendapatkan kalimat, fa azallahuma syaitan apa akhrajahuma mimma kan fakuna lahum kunukir apa fatalaqqa adamu min rabbik kalimatin fataba alaihi. Maka Nabi Adam menerima kalimat-kalimat Allah. Apa kalimat itu? Menurut dari riwayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa tobat ini diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna, oh Tuhan kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana,
wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh benar-benar kami termasuk orang-orang yang rugi. Fataba alaihi, maka Allah menerima tobat Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau Nabi Adam alaihissalam bertobat, melakukan kesalahan, langsung bertobat, langsung diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iblis laknatullah tidak diberi tidak dibuka hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis tidak merasa bersalah. Jadi kita ni hati-hati yo. Kalau merasa benar terus, bahaya nanti. Ini ada sifat iblis. Merasa benar galau. Nah ini, jadi orang yang merasa diri yang benar akan sulit untuk merasa bersalah, sehingga tidak mau untuk melakukan kesalahan, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman Nabi Musa alaihissalam, iblis itu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, aku nak bertobat. Coba sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, manalah aku terima dah kalau nak bertobat. Karena melihat Nabi Musa begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tertariklah iblis. Jenguk orang pandai, orang bagus, orang soleh, iblis tertarik. Coba bayangkan, kalau manusia dah tertarik dengan orang-orang baik, ya, masya Allah. Coba kita bayangkan, iblis kejenguk Nabi Musa, orang soleh, tertarik dia, kepengen bertobat. Ya Musa, aku minta tolong, tanya kepada Allah, aku nak bertobat, diterima dah. Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat firman Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya kepada Nabi Musa, kalau iblis mau bertobat, aku terima. Apa syaratnya? Syaratnya bertobat, dia sujud ke makam Nabi Adam alaihissalam. Wah, iblis tambah marah. Apa kata iblis? Dulu kata iblis, Adam masih hidup, aku dah mau sujud, apalagi dia sedang mati sekarang, sujud di kuburan. Tambah sombong dia. Kenapa? Karena memang Allah tidak membukakan hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah ke dunia. Itu dalam keadaan terlanjang. Menurut riwayat, Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India. Khilaf ya. Ada mengatakan di Taif, antara Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Taif, dan lain sebagainya. Begitu juga Hawa diturunkan Allah di Jeddah. Ada yang mengatakan riwayat lain di tempat yang lain. Sehingga mereka akhirnya terpisah dengan waktu yang begitu lama. Begitu lama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada, memberikan kepada, setelah mereka bertemu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada Hawa untuk menenun kapas. Kemudian Allah mengajar kepada Nabi Adam alaihissalam itu untuk merajut kapas atau menjahit. Maka mereka akhirnya membuatlah pakaian dari kapas. Kemudian mereka di dalam kehidupan Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu, mereka hidup berumah tangga. Anak yang pertama namanya Qabil, kemudian Habil. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Hawa lahir sebanyak 20 kali. Tapi ada yang mengatakan Hawa melahirkan anak 120 kali. Setiap dia lahir itu anaknya kembar.
Kalau 120 dikali 2 berapa? Nah, itulah. Banyak anaknya. Sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam ketika dia mau wafat, itu keturunannya sudah 400.000. Banyak dah 400.000. Banyak ada dia. Banyak 400.000 anak cucunya. Itu kan. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berumur menurut riwayat itu 1000 tahun. Nabi Adam, dan dia meninggal lebih dahulu daripada Hawa. Kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam sakit, kemudian Nabi Adam alaihissalam ingin makan buah surga. Karena dia memang pernah tinggal di surga. Kemudian dia menyuruh anak-anaknya untuk mencari buah surga. Pergilah anak-anaknya yang bawa parang, pergi ke hutan-hutan mencari buah-buahan surga. Kemudian mereka berpapasan dengan para malaikat. Malaikat datang ingin mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka menyerupai manusia, bertanya kepada anak-anaknya Nabi Adam, mau kemana kalian? Kami, orang tua kami dalam keadaan sakit, kami diperintahkannya untuk mencari buah surga, karena orang tua kami kepingin makan buah surga. Kata malaikat, pulanglah kalian, karena ajal bapak kalian sudah tiba. Oh begitu, iya. Mereka pulang. Setelah pulang, ternyata Hawa alaihissalam mengenal malaikat-malaikat pencabut nyawa itu, malaikat-malaikat yang datang itu. Kemudian Hawa langsung mendekap Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam berkata kepada Hawa, wahai Hawa, lepaskanlah aku, biarkanlah malaikat itu mencabut nyawaku, karena aku memang lebih tua darimu, lebih tua dari Hawa. Kemudian malaikat mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Telah dicabut, langsung dikerjakan, dimandi, dikapan, disolat, kemudian ditanam. Kemudian malaikat berkata, karena di antara anak-anak itu ada yang menjadi nabi, yang namanya Sis. Allah kan anaknya itu ada yang menjadi nabi, namanya yang pertama Sis, Nabi Allah Sis. Kemudian malaikat berkatalah, inilah syariat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurus orang yang meninggal. Itu jadi syariat kematian yang kan Nabi Adam, Islam sejak Nabi Adam, ini syariat Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi syariat kematian sampai sekarang utuh, ya, utuh. Jadi kita dari mana syariat yang semuanya dibakar itu kan? Ya kan? Dengan cara-cara yang lain. Ini bukan Islam. Jadi syariat dari Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kalau manasik haji, syariat siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu pun tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, sama. Syariat-syariat ini. Jadi syariat dari para nabi dan rasul boleh dikerjakan, tapi ada dalilnya. Korban, sejak kapan korban? Dari Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Kemudian setelah itu malaikat berkata kepada anak-anaknya, inilah syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurus kematian. Dan sampai itu berlaku sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita kerjakan secara itu bukan dari apa-apa. Itu semuanya syariat dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Jemaah rahmatullah, inilah kajian kita pada malam hari ini secara ringkas, ya kan, tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, lebih kurang saya minta maaf kepada Allah pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.